Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Dewi Winata dikutuk oleh putranya sendiri bahwa dia akan menjadi pelayan Dewi Kadru dan nanti dia akan diselamatkan oleh Garuda. Setelah kepergian Aruna, Winata menangis dan berkata, "Selama bertahun-tahun, setiap saat aku duduk di depan telurku, aku membayangkan kelahiran putraku. Ketika saatnya tiba hari ini, aku sendiri yang menyingkirkannya." Mendengar itu Garuda menjadi menangis dan berkata, "Ibu, mengapa ibu tidak menghancurkan telurku? Jika ini terjadi maka setidaknya saudara Aruna akan sehat, dan sebaliknya aku yang akan lumpuh." Sesanaga berkata, "Pemikiran itu tidak tepat Garuda. Apapun yang terjadi adalah karena suatu alasan. Ada hal lain yang ditakdirkan untuk Aruna. Untuk mendapatkan itu, dia memuja Dewa Matahari." Aruna berdoa kepada Dewa Surya dengan pengabdiannya, sehingga Dewa Surya puas akan pertapaannya. Dewa Surya muncul di sana dan berkata, "Pertapaanmu berhasil Aruna. Aku menerima keinginanmu untuk bersamaku selamanya. Datang dan penuhi keinginanmu dengan menjadi kusir keretaku." Sejak saat itu Aruna menjadi kusir kereta Dewa Surya, berkeliling dunia menyinari alam semesta. Sesanaga berkata, "Sudah takdir Aruna untuk menjadi kusir Dewa Matahari, untuk menyebarkan cahaya ke seluruh dunia, seperti takdirmu adalah membebaskan ibumu dari perbudakan." Garuda berkata, "Benarkah karena kutukan kakak Aruna ibu menjadi budak?" Sesanaga berkata, "Peristiwa duniawi tidak sesederhana itu Garuda. Aruna memaki ibumu karena marah, tapi itu karena ibuku Kadru. Bahkan setelah kejadian ini, ibu Kadru tidak berubah. Dia menciptakan situasi yang membuat nasib ibu Winata begitu tragis." Isi hati Kadru muncul dan berkata, "Kamu menang Kadru. Bagaimana rasanya disebut sebagai pemenang? Ini adalah apa yang kamu inginkan. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu tidak bahagia?" Kadru berkata, "Aku belum melakukan apa-apa. Aku belum melakukan apa-apa." Isi hati Kadru berkata, "Menolak tidak akan menghapus apa yang telah kamu lakukan. Meskipun hari ini kamu telah diselamatkan dari kutukan dan murka Aruna, tapi jangan lupa, alam adalah seorang ibu yang tidak bisa melihat anak-anaknya mendapatkan ketidakadilan. Hari ini, karena kamu, Winata telah menjauhkan diri dari anak-anaknya. Kamu juga harus menanggung beban putra-putramu." Isi hati Kadru kemudian menghilang. Saat itu Winata masih menangis dan Resi Kasyapa tiba di sana. Winata menyentuh kaki Resi Kasyapa dan berkata, "Maafkan aku suami, anak kita, karena aku." Resi Kasyapa berkata, Tidak ada gunanya memikirkan apa yang telah terjadi Winata. Tenangkan pikiranmu untuk putra yang akan datang dan dapatkan kembali kesabaranmu yang hilang. Setelah kesalahan yang kamu lakukan, tanggung jawabmu terhadap putra keduamu meningkat. Sekarang tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Kamu harus menjadi lebih kuat agar putra kita, Arsa Dwarga, yang artinya semoga dia selalu memiliki kendali atas 6 sifat buruknya, sehingga tidak akan pernah ada kecemburuan, kedengkian, permusuhan di dalam hatinya. Dan untuk itu pertama-tama kamu harus menghapus semua penyimpangan ini dari hatimu. Kamu harus memaafkan saudaramu Kadru." Dewi Kadru berpikir, "Ketika Winata akan menatap mataku, bagaimana aku akan menghadapi pertanyaan yang tersembunyi di matanya?" Sesanaga dan Basuki pergi menemui Kadru dan melihat pakaian mereka. Kadru berkata, "Sesa, Basuki, pakaian apa ini?" Sesanaga berkata, "Ibu, kami berdua pergi untuk pertapaan, untuk mendapatkan berkah dari keduanya, yaitu Prabu Sriwisnu dan Dewa Siwa. Berikan izinmu, Ibu." Kadru berkata, "Tuhan bisa senang dengan tinggal di sini juga. Apa perlunya mengorbankan segalanya dan meninggalkan istana?" Basuki berkata, "Penebusan dosa berhasil ketika pikiran tenang. Dan karena apa yang terjadi di istana ini hari ini, setelah itu kami tidak dapat menemukan kedamaian di sini." Kadru berkata, "Jadi kalian berdua ingin meninggalkan ibu kalian, saudara-saudara kalian di saat krisis ini, dan kalian berpura-pura melakukan penebusan dosa." Sesanaga berkata, "Bukan itu masalahnya Ibu.
Sifat kami adalah kebalikan dari kalian semua, dan tidak akan mungkin kami melanggar perintahmu dengan tetap di sini, Ibu." Basuki berkata, "Dengan menuruti perintahmu yang tidak pantas, mendengarkan suara hati kami dan mengabaikannya, tidak akan mungkin bagi kami sekarang, Ibu." Sesanaga berkata, "Ibu, kami ingin mendapatkan kekuatan pengabdian. Itu juga yang kamu inginkan, bahwa kami menjadi kuat. Beri kami izin, Ibu." Kadru mengingat berkat dari Winata bahwa, "Ananta, semoga kamu mendapatkan hak istimewa untuk menyembah Dewa Narayan untuk waktu yang tak terbatas. Sama seperti Ananta akan mendapatkan hak istimewa untuk melayani Dewa Narayan, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk melayani Dewa Siwa." Kadru berkata, "Aku kalah sekali lagi dan dia menang atasku. Bahkan setelah kehilangan putra-putranya, dia tetap menang. Aku pikir dia memberkati anak-anakku, tapi dia bersekongkol untuk mengambil anak tertua yang paling kuat dariku." Sesanaga berkata, "Apa yang kamu katakan, Ibu? Ibu Winata tidak ada hubungannya dengan keputusan kami. Keputusan ini milik kami." Kadru berkata, "Tapi sekarang, bukannya mendukung ibu kandung kalian, kalian malah mendukung Winata yang penipu dan cemburu itu. Baiklah, pergi kemanapun kalian ingin pergi. Kemanapun kalian pergi, berbahagialah." Sesanaga dan Basuki kemudian bersujud pada Dewi Kadru. Dewi Winata berkata, "Aku tidak akan menyalahkan saudari Kadru atas apa yang terjadi. Kesalahan adalah milikku. Kejahatan telah dilakukan olehku. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas tindakanku. Hanya aku yang bertanggung jawab. Untuk itu suami, pengabdianku pasti masih kurang. Itulah sebabnya aku tidak bisa percaya pada kasih karunia Tuhanku di saat krisis seperti ini." Resi Kasyapa berkata, "Inilah yang aku harapkan darimu, Winata. Sekarang dengan pikiran, janji dan tindakanmu, ikuti jalan pengabdian kepada Dewa Wisnu. Kutukan Aruna akan membuat pengabdianmu menjadi lebih efektif. Ketika putra kedua kita lahir, dengan melakukan penebusan dosa dalam ritual pengabdianmu, dia akan menjadi emas murni. Dia tidak hanya akan meringankan kesedihanmu, tetapi akan meringankan penderitaan seluruh dunia. Dia akan menjadi unik, kuat, tak terkalahkan, dan ideal dalam kapasitas fisik dan mental, yang tidak hanya kamu dan aku, tetapi seluruh dunia akan bangga padanya." Mendengar itu, Winata mendapatkan kembali semangatnya, dan melihat itu Kadru berpikir, bahkan setelah putra pertamanya lahir cacat, bagaimana Winata menjadi tetap tenang. Pasti ada beberapa rencana yang berkembang di benaknya. Rencana apapun itu pasti berakibat fatal bagi anak-anakku. Kadru kemudian masuk ke dalam istana dan kecemburuan tumbuh lagi di dalam dirinya. Selain itu, kemarahannya meningkat setelah kedua putranya pergi meninggalkannya. Kadru berkata kepada para putranya, "Dengan upaya kita semua, krisis telah dihindari. Tetapi sebelum sepenuhnya berakhir, hari ini Winata memecahkan telur pertamanya dan memaksa putra pertamanya untuk lahir dalam bentuk setengah berkembang. Dalam kemarahannya ini, putranya meninggalkannya dan pergi. Ini adalah kemenangan kita. Tapi aku harus membayar harga yang mahal untuk kemenangan itu. Kedua putraku, Sesanaga dan Basuki, meninggalkan kita semua." Kalia berkata, "Tapi kemana mereka pergi, Ibu? Dan mengapa?" Kadru berkata, "Mereka adalah pengkhianat keluarga. Mereka meninggalkan darah mereka dan pergi, karena mereka memiliki simpati untuk musuh kita dalam pikiran mereka. Tidak akan ada pertanyaan atau diskusi apapun. Mulai hari ini aku tidak ingin mendengar nama keduanya di istana ini. Salah satu putra Winata lebih lemah secara fisik. Sekarang kita harus memastikan bahwa putra keduanya secara mental lemah dan juga secara spiritual, agar kemenangan yang telah kita peroleh tidak akan direnggut dari kita esok hari." Garuda berkata, "Begitu banyak yang telah terjadi, kalian berdua meninggalkan istana. Bagaimana mungkin saudari yang sangat dia cintai itu bisa begitu menyakitkan hatinya? Bukankah air mata ibuku, penderitaannya, kesedihannya terlihat olehnya?" Sesanaga berkata, "Keinginan untuk menjadi paling kuat, menghancurkan keseimbangan antara moral dan amoral, dan menghilangkan kesan adil dan tidak adil, itu membuat otak menjadi tak berlogika, hati menjadi tanpa perasaan dan jiwa. Hal yang sama terjadi pada Ibu Kadru. Tapi Garuda, tidak peduli bagaimana seorang ibu, dia selalu menjadi ibu bagi anak-anaknya. Basuki dan aku pergi dari Ibu Kadru, tapi dia masih ada dalam ingatan kami. Bahkan hari ini sebelum aku menyembah Tuhan, aku menyebut nama orang tuaku.
Dengan mata terpejam aku ingat gambar yang pertama kali aku lihat. Garuda berkata, gambar pertama Ibu Kadru menenangkanmu. Tapi saudara Aruna, dalam ingatannya ibu menjadi penjahat pada pandangan pertamanya. Begitu dia lahir, emosi pertama yang muncul di benaknya adalah kebencian. Kakak, apakah kakak Aruna masih membenci ibu? Sesanaga berkata, tidak, Aruna masih sangat mencintai ibunya sampai sekarang. Setiap malam dia menangis mengingatnya, dan air matanya menjadi embun dan mengalir ke seluruh bumi. Setiap pagi sebelum matahari keluar, Aruna keluar sendiri. Setelah melihat ibunya, dia membungkuk padanya. Dan ibumu juga setelah melihat cahaya kemerahan putranya, dia menjadi senang. Garuda menjadi terdiam dan larut dalam apa yang diceritakan oleh Sesanaga. Sesanaga berkata, apa yang terjadi Garuda? Garuda berkata, tidak ada kakak, aku hanya ingat ibu, dan air mata juga keluar dengan sendirinya. Ini pertama kalinya aku pergi sejauh ini tanpa memberitahu ibu. Ini pertama kalinya aku mengabaikan panggilan ibu, hanya karena aku ingin membebaskan ibuku dari perbudakan. Tapi kakak, setelah tahu begitu banyak, aku tidak bisa mengerti bagaimana ibu menjadi budak Ibu Kadru. Sesanaga berkata, pasti ada rencana Ibu Kadru di balik semua ini. Tapi apa yang terjadi dan bagaimana kejadiannya, saya juga tidak mengetahui secara detail Garuda. Garuda berpikir, apakah perjalananku akan sia-sia jika saudara Sesanaga juga tidak tahu? Bagaimana tujuanku akan terpenuhi? Bagaimana aku bisa membebaskan ibuku dari kehidupan perbudakan?